Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Bagaimana nih dengan kabar kalian pada kesempatan pagi hari ini? Saya harap keadaan kita dalam keadaan baik-baik saja. Sebelum itu saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga ibadah kita dipermudah dan dilancarkan oleh Allah Ta'ala. Ada pepatah pernah berkata, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rivian Faizi, nomor MPM 2019-01-50644. Dan pada kesempatan pagi hari ini, saya ditemani oleh dua teman saya. Yang pertama ada Sela Lausa di nomor MPM 2019-01-50629. Dan yang kedua ada Bunga Tahira di nomor MPM 2019-01-50669. Kami dari kelompok 5 ingin presentasikan tentang tes individu. Berikut ada ulasannya. Untuk yang pertama, kita akan melihat rumusan masalah. Pertama, apa itu skala intelijensi Stanford-Binet-German? Yang kedua, ada apa itu skala intelijensi Wechsler? Dan yang ketiga, apa maksud dari skala kemampuan diferensial? Dan yang terakhir, ada apa itu skala Kaufman? Mari kita ulas satu persatu. Yang pertama, ada skala intelijensi Stanford-Binet-German. Binet mendefinisikan intelijensi sebagai kapasitas untuk menemukan dan mempertahankan tujuan atau arahan tertentu. Melakukan adaptasi yang diperlukan, yaitu strategi penyelesaian diri untuk mencapai tujuan tersebut, dan terlibat dalam mawas diri sehingga strategi penyesuaian diri yang diperlukan dapat dilakukan. Dalam pengembangannya, versi Stanford Binet 1916, terma berpedoman pada karya awal Binet. Prinsip perbedaan usia, kemampuan mental umum, dan skala usia dipertahankan. Konsep usia mental juga dipertahankan. Dalam mengkalkulasikan IQ, pertama menentukan usia kronologi subjek. Untuk memperolehnya, kita hanya memerlukan tanggal lahir subjek. Kedua, usia mental subjek ditentukan oleh nilainya pada skala. Adapun rumusnya seperti berikut. Nilai IQ merupakan sifat unit pengukuran yang digunakan untuk mengekspresikan hasilnya. Skala 1916 memiliki usia mental maksimal sebesar 19,5 tahun. Sehingga jika setiap kelompok item dapat dijawab, nilai tersebut akan didapat. Keterbatasan ini, usia lebih besar dari 19,5 tahun akan memiliki IQ kurang dari 100. Bahkan jika semua item dijawab. Oleh karena itu, keterbatasan usia kronologis maksimal harus ditentukan. Berikutnya ada skala 1937. Skala 1937 memperluas cakupan usia lebih muda hingga level 2 tahun. Dengan menambah tugas baru, pengembangan tes meningkatkan usia mental secara maksimal hingga 22 tahun 10 bulan. Perbaikan yang paling penting pada versi 1937 adanya bentuk alternatif yang setara. Bentuk L dan M dibuat setara dalam hal derajat, kesulitan, dan isi. Dengan dua bentuk ini, properti psikometrik dari skala dapat diukur. Poin berikutnya ada masalah-masalah dengan skala 1937. Di sini kami sudah menampilkan permasalahan yang ada di skala 1937. Teman-teman sekalian bisa memperhatikan lampiran yang sudah kami lampirkan di poin ini. Di poin berikutnya ada revisi skala Stanford Binet 1960 dan defisiasi IQ dalam kurung SBLM. Pengembangan revisi skala 1960 dalam kurung SBLM mencoba menciptakan suatu instrumen tunggal dengan memilih yang terbaik dari kedua format skala 1937. Berikut adalah bagannya. Selanjutnya ada skala intelijensi Wechsler yang terdiri dari WAIS3, WISC4, dan WPPSI3. 2 tahun setelah revisi skala Binet yang monumental di tahun 1937, skala intelijensi Wechsler menantang keunggulannya sebagai alat ukur intelijensi manusia.
Wechsler tidak setuju dengan nilai tunggal yang ditawarkan oleh skala Binet pada tahun 1937. Wechsler menunjukkan ketidaksesuaian skala Binet sebagai sebuah pengukuran intelijensi bagi orang dewasa. Karena item skala Binet dipilih untuk penggunaan pada anak-anak. Wechsler menyimpulkan, item-item tersebut kurang valid ketika dijawab oleh orang dewasa. Konsep skala angka dan performa Wechsler dibagi menjadi 3, yaitu dibuat untuk orang dewasa, skala angka, dan skala prestasi. Tahun 1955, Wechsler merevisi skala Wechsler-Bellevue ke dalam bentuk modern, menjadi Wechsler Adult Intelligence Scale atau disingkat menjadi WAIS, yang kemudian direvisi kembali pada tahun 1981 menjadi WAISR dan direvisi kembali pada tahun 1997 menjadi WAIS3. Tampaknya tes ini akan segera direvisi kembali. Dengan demikian, tidak ada keraguan mengikuti inovasi dan perubahan yang baru-baru ini diperkenalkan dalam WPPSI 3 dan WISC4, versi terbaru skala untuk anak. Slide selanjutnya ada skala, subtes, dan indeks WISC3. 7 subtes verbal yang standar dari WISC3 dan fungsi pengukurannya ialah sebagai berikut. Yang pertama ada kosakata, yang kedua ada persamaan, yang ketiga ada aritmatika, yang keempat ada rentang angka, yang kelima ada informasi, yang keenam ada pemahaman, dan yang ketujuh ada deret huruf angka. Sementara untuk 7 subtes performa dari WISC3 dan fungsi yang mereka ukur ialah sebagai berikut. Yang pertama, lengkapi gambar. Yang kedua, salin simbol. Yang ketiga, desain balok. Yang keempat, penalaran matriks. Yang kelima, susun gambar. Yang keenam, susun objek. Dan yang ketujuh, cari simbol. 3 nilai IQ diperoleh dari WISC3 yang terdiri dari VIQ, PIQ, dan FSIQ. IQ verbal dan performa diperoleh dengan cara yang pertama, mengubah skor mentah dari setiap subtes menjadi skor terskala atau skor standar penyesuaian usia dengan rata 10 dan simpangan baku 3. Yang kedua, menjumlah skor terskala, subtes-subtes verbal, dan subtes-subtes performa menjadi total skor verbal dan total skor performa. Yang ketiga, mengubah total skor verbal dan total skor performa ke nilai IQ dengan menggunakan tabel yang mengubah mereka dalam bentuk skor standar dengan rata 100 dan simpangan baku 15. Selanjutnya, untuk memperoleh FSIQ, yang pertama, jumlahkan total skor terskala verbal dan total skor terskala performa. Yang kedua, ubah hasil penjumlahan tersebut ke dalam nilai IQ dengan menggunakan tabel norma yang mengubah nilai tersebut ke dalam skor standar dengan rata 100 dan simpangan baku 15. Turunan WISC3 yaitu adalah WISC4 dan WPPSI3. WISC4 merupakan turunan dari WISC3 untuk mengukur intelijensi anak. Pertama kali dipublikasikan pada tahun 1949. WISC kemudian direvisi tahun 1974, 1991, dan terakhir tahun 2003. WISC4 memiliki banyak perubahan yang signifikan dari versi terdahulunya, dengan beberapa inovasi penting termasuk pengujian empiris terhadap bias item. WPPSI3 turunan dari WISC4
untuk mengukur intelijensi anak-anak usia 2,5 tahun hingga 7 tahun 3 bulan. Pertama kali dipublikasikan tahun 1967 dan direvisi tahun 1989 dan tahun 2002. Perubahan dan inovasinya paralel dengan WISC-4. Selanjutnya ada skala kemampuan diferensial. TKD atau yang merupakan kependekan dari tes kemampuan diferensial merupakan sebuah tes intelijensi dan termasuk ke dalam battery test yang mencangkup beberapa macam aspek intelijensi individu. Dasar teori dari pengembangan TKD ini sendiri adalah teori intelijensi yang diungkapkan oleh Thurston. Thurston mengatakan intelijensi manusia merupakan sebuah primary mental abilities, di mana terdapat 7 buah aspek kecerdasan dan juga kemampuan yang ada pada diri manusia. Berikut 7 tes intelijensi TKD. Yang pertama ada verbal meaning, merupakan aspek kecerdasan yang berhubungan dengan kemampuan verbal individu, memahami bentuk-bentuk verbal, misalnya seperti memaknai suatu ucapan ataupun mendefinisikan suatu informasi yang ada. Yang kedua ada perceptual speed, merupakan kemampuan atau aspek kecerdasan individu yang berhubungan dengan kemampuan perseptual yang cepat dan efektif. Yang ketiga ada reasoning, merupakan kemampuan individu dalam melakukan penalaran dan juga menggunakan rasio dan pemikiran dalam melakukan sesuatu. Yang keempat ada number facility. Aspek kecerdasan ini berhubungan dengan kemampuan individu dalam mengelola angka, baik dalam bentuk pengelolaan hitungan dan juga pemahaman mengenai angka, seperti misalnya pada deret angka. Yang kelima ada root memory. Root memory merupakan aspek intelijensi yang berhubungan dengan penggunaan memori atau ingatan, terutama short memory alias ingatan jangka pendek. Yang keenam ada word fluency, merupakan aspek kecerdasan individu mengenai kecakapan dalam mengolah kata-kata dan menyusunnya menjadi huruf, kalimat, suku kata, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pemahaman kata. Yang ketujuh ada spatial relation, merupakan aspek kecerdasan manusia yang berhubungan dengan kemampuan dalam hubungan spasial atau hubungan antar ruang. Mengenal jenis tes intelijensi TKD atau tes kemampuan diferensial, dalam penerapannya TKD biasa menggunakan lembar jawaban dan juga buku TKD yang terdiri dari 10 subtes. Berikut ini adalah ke-10 subtes yang ada di dalam TKD. Yang pertama, comprehension. Pada subtes ini, peserta atau klien akan dihadapkan pada soal-soal yang berhubungan dengan penalaran dan juga pemahaman terhadap aturan-aturan yang berlaku. Yang kedua ada information. Subtes ini sama seperti subtes informasi pada skala intelijensi Wechsler, yaitu menuntut peserta atau klien untuk memahami mengenai informasi dan juga pengetahuan-pengetahuan umum yang ada. Ketiga ada analogi verbal. Pada subtes analogi verbal, klien atau peserta diminta untuk melakukan analogi dan penalaran terhadap persoalan-persoalan verbal yang disajikan dalam subtes ketiga ini. Yang keempat ada logika. Subtes ini menuntut peserta atau klien untuk melakukan proses penalaran menggunakan logika dan menuntut munculnya adaptasi dan juga proses berpikir rasional. Yang kelima ada aritmetik, merupakan subtes yang berhubungan dengan operasi matematika alias hitungan. Yang keenam ada deret angka. Klien atau peserta diminta untuk melanjutkan deret angka yang tersedia, bisa dengan menggunakan perkalian, pertambahan, pengurangan, ataupun kombinasi dari beberapa fungsi dan operasi matematika yang baku. Yang ketujuh ada sinonim. Klien atau peserta diminta untuk memilih persamaan kata atau sinonim dari masing-masing kata yang tersedia di dalam subtes ketujuh ini. Yang kedelapan ada difference. Peserta atau klien diminta untuk memilih pola-pola yang berbeda di antara serangkaian pilihan jawaban yang tersedia. Yang kesembilan ada spatial relation. Peserta atau klien akan dihadapkan pada serangkaian bentuk dua dimensi. Peserta diminta untuk fokus pada satu titik atau bagian, lalu membayangkan bentuk tersebut sehingga bentuk tiga dimensi dan bisa diputar, dibalik ataupun dirubah posisinya, lalu memilih satu pilihan jawaban berdasarkan pola yang paling mungkin muncul. Yang ke-10 ada perceptual speed, merupakan subtes terakhir yang membutuhkan kemampuan persepsi yang baik. Peserta dan juga klien dituntut untuk mengoptimalkan kemampuan persepsi mereka dalam mengerjakan soal. Terdapat dua jenis skala Kaufman. Yang pertama, Kaufman Assessment Battery for Children atau KABC. Tes ini diciptakan oleh Alan S. Kaufman dan Nadine L. Kaufman dari The University of Alabama. Skala-skala intelijensi dalam baterai atau rangkaian ini adalah sequel
Processing Scale dan Simulation Processing Scale. Scale Processing Scale yaitu skala yang mengungkapkan abilitas atau kemampuan untuk memecahkan permasalahan secara bertahap dengan penekanan pada hubungan serial atau hubungan temporal di antara stimulus. Stimulus ini baik verbal maupun visual. Harus ditangani secara berurutan agar tercapai performansi yang optimal. Simulation Processing Scale yaitu skala yang bertujuan untuk mengungkapkan kemampuan anak dalam memecahkan permasalahan dengan cara mengorganisasikan dan memadukan banyak stimuli sekaligus dalam waktu yang sama. Permasalahan yang diajukan seringkali bersifat analogi atau mengandung aspek spasial. Yang kedua ada Kaufman Brief Intelligency atau KBET, tes penyaringan inteligensi umum standar yang baru-baru ini dipublikasikan dalam bentuk edisi kedua, yaitu KBET 2 yang terdiri dari 0 skala kristalis atau verbal yang memiliki dua jenis soal, yaitu soal pengetahuan verbal dan teka-teki. 0 skala non-verbal atau fluid yang mencakup soal-soal matriks. KBET 2 dilaksanakan untuk peserta berusia 4-90 tahun dan dalam waktu kurang lebih 20 menit. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.